Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sejauh ini atas karunia, atas rahmat, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dapat menjalani ibadah puasa ini di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan terkait dengan ibadah-ibadah, terkait dengan pengabdian-pengabdian kita kepada Allah, ini kiranya bisa semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita sampai kepada kajian hadis Arba'in Nawawi. Saat ini kita akan membahas hadis yang ke-21. Akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-21. An Abi Amr Waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang lebih artinya hadis ini dari Abi Amr, atau dikatakan Abi Amrah. Beliau bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, berkata bahwa suatu ketika sahabat ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katakanlah sebuah perkataan kepadaku terkait dengan Islam, di mana aku tidak akan bertanya pertanyaan ini kepada selain engkau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa dimanapun Anda, ayat ini terkait erat dengan persoalan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban atas pertanyaan sahabat dengan menyatakan agar supaya beriman dan kemudian istiqomah dalam keimanan. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan jawaban yang pendek, tetapi sangat menyeluruh. Jawaban Rasulullah ini adalah jawaban yang simpel, tapi kandungannya sangat dalam. Para pemirsa dimanapun Anda, ini
perihal keistiqomahan kita dalam keimanan ini. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antaranya di dalam surah Al-Ahqaf, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahwa orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia teguh dalam keimanannya itu, dia istiqamah dalam keimanannya itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka baginya tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menguatkan hati. Kemudian di ayat yang lain juga Allah berfirman keterkaitannya dengan istiqamah dalam keimanan ini, wastaqim kama umirtu wala tattabi' ahwa'ahum. Hendaklah beristiqamahlah pada apa yang telah aku perintahkan, dan jangan mengikuti atas hawa nafsu atau kehendak yang berdasarkan hawa nafsu. Surah Asy-Syura ayat 15. Para pemirsa dimanapun Anda, perihal keimanan sebagaimana disampaikan para ulama adalah merupakan ketetapan hati yang kemudian diikrarkan secara lisan, kemudian setelah itu amal bil arkan diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi wal amalu bil arkan. Sekali lagi bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh hati, kemudian dinyatakan oleh lisan kita dan diwujudkan dalam amaliyah atau aktivitas sehari-hari. Ini disampaikan ulama dan perlu kita sepakati bahwa keimanan yang sesungguhnya, keimanan yang benar adalah demikian adanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga bahwa apabila perilaku kita tidak sama dengan apa yang kita ungkapkan, tidak sama dengan apa yang kita yakini dalam hati kita, maka sesungguhnya kita tidak istiqamah dengan keyakinan atau yang dengan apa yang kita ikrarkan. Pada persoalan keimanan, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga konsekuensinya adalah kita mematuhi apa-apa yang menjadi perintah Allah. Kita mematuhi terkait apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita hindari larangan-larangan. Ini yang menjadi konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya apabila kita beriman kepada Allah, maka wujud dari keimanan itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini secara umum. Ada kalanya kita hanya berikrar secara lisan. Kita bersyahadat bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita juga membenarkan dalam hati kita la ilaha illallah Muhammadur
Tidak ada yang kita sembah dan tidak ada yang kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Tidak ada yang kita sandarkan diri kita sepenuhnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam keseharian ini bisa menjadi berbeda. Katakanlah kita berikrar di lisan kita bahwa kita beriman kepada Allah. Tapi bagaimana ketika kita berada di tempat di mana kita beraktivitas? Entah di pasar, entah di kantor, entah di sawah, berdagang, dan sebagainya. Apakah kita masih membawa keimanan itu? Jika kemudian kita berdagang dengan cara yang jujur, dengan cara yang amanah, dengan cara yang baik, maka kita membawa keimanan itu. Kita istiqomah dalam keimanan. Akan tetapi jika kita berlaku tidak amanah, kita tidak jujur dalam perdagangan kita, atau melakukan hal-hal yang sifatnya penipuan, maka sudah tentu ini menyalahi dari keistiqomahan. Dalam arti kita tidak istiqomah dalam keimanan. Atau ketika kita berinteraksi dengan sesama, apabila kita baik secara interaksi kita dengan sesama, kita berupaya untuk memberikan manfaat sebaik-baiknya, bukan memberikan mudarat ataupun mafsadah, maka sudah tentu interaksi yang demikian ini berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau interaksi kita buruk, interaksi kita menyakiti kepada sesama, interaksi kita merugikan kepada sesama, dan sebagainya, maka yang demikian ini menyalahi atau membedai dari istiqomah kita atas keimanan yang kita yakini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana ini sangat telak menyatakan bahwa sesungguhnya apabila seseorang itu berbuat buruk, maka sejatinya saat itu ketika dia melakukan keburukan itu, dia tidak dalam keadaan beriman. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, dan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebih hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa seseorang yang berzina itu, ketika dia melakukan perbuatan itu, maka sesungguhnya dia tidak beriman. Orang-orang yang meminum khamar ketika dia melakukan perbuatan itu, maka sesungguhnya dia dalam keadaan tidak beriman. Dan seseorang yang mencuri ketika dia melakukan pencurian itu, maka sesungguhnya dia tidak beriman. Seseorang yang kemudian mengambil hak orang lain, yang mengambil sesuatu yang berharga dari orang lain, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, menyakiti sesama, maka sejatinya ketika dia melakukan hal itu, dia dalam keadaan tidak beriman. Para pemirsa rahimakumullah,
ini bukan berarti bahwa kita tidak, ketika seseorang itu melakukan kesalahan, bukan berarti dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Tetapi dikatakan tidak beriman di sini. Sesungguhnya seseorang yang melakukan keburukan-keburukan itu, dia menyalahi atas keimanannya itu, atau dia tidak istiqamah dalam keimanannya. Para pemirsa dimanapun Anda, sebagaimana disampaikan di awal bahwa apa yang menjadi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pendek tetapi sangat menyeluruh, sangat dalam, dan ini menyentuh pada esensi keberagamaan kita, bahwa ketika kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar-benar kita mengaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kemudian kita tidak mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sesuatu yang tidak istiqomah dalam keimanan. Contoh yang lain, apabila kita makan, apabila kita lapar, lalu kita meyakini bahwa nasi itu atau makanan itu yang mengenyangkan kita, maka sejatinya kita tidak istiqomah dalam keimanan kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekenyangan itu hanya perantaranya melalui makan. Atau apabila kita sakit, lalu kita berobat ke dokter ataupun kita minum obat dan sebagainya, apabila kita meyakini bahwa dokter atau obat itu yang menyembuhkan, maka ini menunjukkan ketidakistiqomahan kita dalam keimanan. Seharusnya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Hanya perantaranya saja, bisa melalui dokter, bisa melalui obat yang kita konsumsi. Para pemirsa rahimakumullah, terakhir bahwa istiqomah dalam keimanan ini perlu kita upayakan terus, karena ini merupakan perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini merupakan inti dari keberagamaan kita. Istiqamah merupakan inti dari keimanan kita, atau merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita upayakan supaya bisa semakin baik dan semakin baik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kurang lebih dinyatakan, fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Hendaklah beristiqamah dalam jalan keimanan ini, wastaghfiruh, dan banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Fussilat ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan setelah perintah untuk istiqamah, Allah berfirman, wastaghfiruh, untuk wastaghfiruh, untuk memohon ampun. Para ulama menyampaikan bahwa di tengah upaya kita untuk beristiqamah dalam ini, tentu ada kalanya kita menghadapi ujian-ujian, ada kalanya kita menghadapi rintangan. Tidak selalu kita dalam keistiqomahan yang baik, sehingga wastaghfiruh, yang perlu kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita berbuat buruk, ada kalanya kita berbuat salah dan sebagainya, yang mana ini
menyalahi pada keimanan, yang mana ini menunjukkan ketidakistiqomahan kita atas keimanan. Maka jika itu yang terjadi, astaghfirullah, yang kita lakukan adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita kembali kepada Allah dan kembali berupaya istiqomah atas keimanan kita. Kita berupaya semakin baik dalam mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari kita yang berkesesuaian dengan perintah dan larangan Allah, dengan perintah dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan perintah dan larangan agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.